Solbar Squad dan Shibano Young bubar. Mungkin saya vakum dari jadi admin sholat bareng, otomatis tilawah bareng juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Oh ya teman-teman, masih di rumah aja. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir insyaallah, dan Ramadan nanti kita bisa menikmati seperti biasanya, bisa tarawih berjamaah di masjid, kemudian bisa bisa mendengarkan yang ngebangunin sahur seperti itu dan lain sebagainya, kegiatan aktivitas yang mungkin sekarang dilarang oleh pemerintah seperti itu. Karena juga demi kebaikan kita, pemerintah mau yang terbaik untuk kita seperti itu. Jadi tetap ikuti apa kata pemerintah, di rumah aja. Bagi teman-teman yang masih beraktivitas di luar, mudah-mudahan senantiasa Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa stay safe, jangan lupa pakai masker untuk melindungi supaya nggak terpapar atau tertular virus corona insyaallah. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah konten pertama saya pasca YouTube channel Shibano Young. Saya ganti menjadi YouTube channel pribadi saya karena alasan tertentu, akan saya jelaskan nanti. Nah, ini adalah konten Q&A intinya, dan juga saya akan mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan juga banyak yang masuk lewat DM seperti itu. Dan insyaallah kedepannya juga saya bakal bikin konten-konten yang bermanfaat insyaallah. Jadi saya punya dua channel, channel ini dan juga channel Sholawat Bareng. Langsung aja ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin saya bikin snap dan udah cukup banyak juga pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama dari Lutfia, kenapa jarang post? Mungkin kemarin ya waktu seminggu, kenapa saya nggak bikin story? Itu karena saya pengen istirahat aja. Saya juga pengen ngelatih mental saya supaya nggak terlalu mengumbar segala sesuatu itu dijadiin snap gitu. Dan itu sebenarnya salah. Harusnya saya menahan, jangan terlalu segala sesuatu itu dijadiin snap gitu. Dari Usnul 849, kenapa bisa terbentuk Solbar dan Shibano Young? Tolong jelasin ya. Solbar dan Shibano Young kenapa bisa terbentuk? Pertama itu Shibano Young ya sebetulnya pas pertama saya bertemu dengan Azul. Kemudian ini lampunya gelap kayaknya, saya nyalain dulu ya. Oke, udah terang. Pertama ketemu waktu itu milad pertama sholat bareng itu di hotelnya Mangga 2 Square. Pertama itu saya ketemu sama Azul, kemudian ketemu sama Hilman dan teman-teman yang lainnya. Tapi waktu itu tanggal berapa gitu kalau nggak salah, April bulan ini, April tanggal 20 ke atas kalau nggak salah, itu terbentuk Shibano Young. Dan itu terjadi pada tahun 2018. Nah disitu kita bentuk, dan cover di Kang Apel itu yang pertama, cover yang ini Rokot Aina yang waktu itu lagi populer banget. Sekarang sih masih banyak juga didengerin, cuman sekarang lagi ngetren ini ya, lagu Aisyah istri Rasulullah, sampai saya juga nggak nyangka ternyata banyak banget masuk trending. Ya intinya seperti itu. Kemudian alhamdulillah terus seiring berjalannya waktu kita bikin cover sampai sekarang. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Nah, kemudian Solbar Squad itu tepat tanggal 14 hari ini tahun yang lalu kita ketemu. Personilnya itu nggak ada Hilman waktu itu. Kemudian ada salah satu acara di Bogor. Kemudian yang terbentuk Solbar Squad seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, banyak banget yang tanya nih beberapa kali lewat DM Solbar Squad maupun Shibano Young, ini kenapa kok akunnya jarang aktif sekarang gitu. Banyak yang nyangka bahwa Solbar Squad dan Shibano Young bubar gitu. Sebetulnya enggak. Saya sendiri yang membangun Shibano Young dan Solbar Squad itu. Dalam lubuk hati yang paling dalam saya nggak pernah mau itu semua terjadi gitu. Jujur aja itu semua terjadi karena ketekanan mental saya, sehingga timbullah ego dalam diri saya sendiri. Jadi saya yang membangun tapi saya juga yang menghancurkan. Jujur aja itu yang terjadi pada Shibano Young dan Solbar Squad saat ini.
Jadi kemarin keputusannya Azul sebagai orang yang paling tua mungkin ya di antara semuanya, baik di Shibanoyo maupun Soul Bar Squad, memutuskan untuk mengistirahatkan dulu, introspeksi diri masing-masing, karena nggak semuanya juga letak kesalahannya pada saya. Jadi ya masing-masing introspeksi lah ya, karena nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Tapi memang sikap saya jujur aja terlalu berlebihan gitu. Tapi saya juga jadi bisa introspeksi selama masa istirahat ini agar kedepannya bisa lebih baik. Nah, jadi nggak pernah ada istilah sholat bareng Soul Bar Squad atau Shibanoyo itu bubar. Insya Allah sampai kapanpun doakan kami, mudah-mudahan istiqomah, insya Allah. Seperti itu guys. Langsung aja ke pertanyaan ketiga dari Humairah_Ahmad. Azul itu sahabatnya kayak gimana? Nah, pertama saya ketemu sama beliau sampai sekarang itu Masya Allah luar biasa. Pertama ketemu aja kita udah langsung ngobrol dan langsung klop gitu. Saya ngerasa wah ini kayaknya sahabat yang baik buat saya gitu kan. Bukan sahabat yang baik, awalnya sih saya bukan menganggap beliau ya cuman sekedar kenal aja gitu kan. Akhirnya sering kontekan yang ngerasa makin deket banget gitu. Setelah ada Shibanoyo makin terikat, karena memang saya membuat grup Shibanoyo maupun Soul Bar Squad itu sendiri. Sebenarnya saya ingin mengikat semuanya karena saya merasa dekat sekali dengan mereka. Saya anggap mereka keluarga seperti saudara kandung sendiri. Jadi kami itu sebenarnya basically itu keluarga. Makanya saya ikat semuanya dengan kekeluargaan. Makanya kita tuh jangan bilang kami itu adalah grup vokal, tapi kami adalah keluarga yang ingin berkarya di bidang ini gitu, di bidang dunia persolawatan. Saya pribadi tidak mencari popularitas, melainkan ingin mengikat agar tetap bersatu gitu, sehingga persahabatannya itu until jannah istilah gaulnya sekarang gitu kan ya, insya Allah seperti itu. Balik lagi, jadi Azul itu orang yang baik. Selama saya bersahabat dengan beliau adalah sahabat terbaik saya. Seumur hidup saya belum pernah saya punya sahabat seperti beliau. Kami itu saling memotivasi dan beliau selalu ada dalam situasi apapun saya. Beliau selalu menerima saya gimana pun kondisi saya, dan saya selalu berharap, saya selalu berdoa bahwa gimana pun keadaannya, ketika kami sudah masing-masing berumah tangga, punya anak, punya kehidupan masing-masing, kami tetap bersahabat. Seperti itu. Saya ingin sekali mengikat beliau khususnya. Ya, jadi saya sangat ingin tetap bersahabat dengan beliau until jannah. Saling mengingatkan. Saya banyak termotivasi dengan tindakan beliau. Jadi memang nasihat yang sampai itu adalah memberikan contoh yang baik, bukan sekedar bicara gitu. Jadi itu yang paling membekas buat siapapun gitu. Kalau memberi contoh itu lebih bisa diterima, seperti itu guys ya. Karena kadang namanya nasihat itu, wah kamu aja begitu, kamu aja begini gitu kan. Jadi sebelum kita menasihati, ada kalanya juga kita memberikan contoh, seperti itu guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gak ada niatan mau ngelamar seseorang, A? Nah ini dia pertanyaan yang menarik. Sejujurnya ya, saya tuh nggak berminat sekali untuk menikah muda. Karena ya pernikahan itu bukan perkara main-main menurut saya ya. Harus mempersiapkan segala macamnya. Selain mungkin kalau dari segi dari segi finansial, tapi ada yang lebih penting dari apapun itu, yaitu ilmu. Apapun yang kita inginkan dengan ilmu bisa kita capai, baik itu ilmu duniawi maupun ukhrawi gitu kan. Nah, sebagai umat Islam kita sangat diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu bagi seluruh muslim gitu kan. Dalam hadisnya juga dijelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Nah, karena ilmu itu wajib, jadi saya merasa kemarin kan saya putus pesantren. Setelah itu saya tiba-tiba dikasih amanah oleh Allah untuk memegang akun salawat bareng gitu kan sampai sekarang. Nah ada rencana mungkin dalam waktu dekat, karena saya juga terasa sekarang tuh alhamdulillah gitu kan dikasih hidayah sama Allah, dikasih rasa penyesalan kenapa dulu kok sampai putus pesantren. Itu juga jujur, saya putus pesantren tuh enggak karena bukan keinginan saya sendiri. Saya
pas keluar dari pesantren udah ada niat mau pindah ke pesantren yang lain, cuman karena mungkin ini jalan yang diberikan oleh Allah seperti ini, lika-liku hidup saya seperti ini. Rencananya mungkin dalam waktu dekat saya akan mondok lagi, dan mungkin saya vakum dari jadi admin sholat bareng, otomatis tilawah bareng juga. Enggak sih, masih tetap aktif cuman nggak seaktif dulu karena mungkin saya lebih fokus untuk ngaji. Rencananya saya nggak ada target nikah umur berapa, tapi yang jelas insya Allah urusan nikah belakangan, Allah udah atur semuanya. Yang penting saya bisa meraih agar bisa mendidik anak-anak saya kelak nanti, dan juga saya bakalan punya istri yang bakalan saya tuntun seperti itu, karena bakalan jadi pemimpin keluarga. Jadi harus benar-benar maksimal, bukan hanya sekedar finansial, tapi juga ilmu. Yang lebih penting dari apapun adalah ilmu gitu. Kalau secara finansial insya Allah dari dulu juga saya sangat yakin gitu, makanya saya jujur aja nih, waktu dulu saya pesantren tuh fokus pesantren, walaupun sambil sekolah saya lebih cenderung fokus ke pesantren karena saya ngerasa ya mungkin ada keinginan juga dari saya sendiri gitu. Alhamdulillah saya punya keinginan untuk pengen bisa ngaji, karena saya juga ngerasa orang tua saya pemuka agama, ulama juga, baik dari keluarga ibu maupun bapak gitu kan. Jadi ya saya merasa saya harus bisa melanjutkan mereka gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan. Doakan saja teman-teman semua. Mungkin dalam waktu dekat saya akan kembali di pesantren, mungkin akan mengurangi kegiatan-kegiatan seperti ini yang sekarang saya lakukan gitu. Pertanyaan selanjutnya, kriteria calon istri kayak gimana? Kriterianya nggak muluk-muluk sih, dikasihnya sama Allah aja. Gimana nanti sih saya nggak bakalan mikirin dulu jodoh sebenarnya. Yang penting saya fokus dulu ngaji. Jujur saya juga nggak berani untuk memberikan kepastian kepada perempuan sekarang karena perjalanan saya masih panjang gitu. Umur saya baru 22 bentar lagi. Jadi ya rencananya sih saya pengen mondok tuh sekitar 5 tahunan lagi gitu kan, 5 tahun atau 8 tahun supaya bisa benar-benar matang gitu ya. Karena saya juga merasa semakin berpikir, ya Allah, ilmu itu luas banget ternyata. Kenapa kok sampai saya putus pesantren gitu? Karena tetap walaupun saya di rumah, saya juga masih tetap ngaji gitu kan, masih tetap baca-baca kitab yang saya punya gitu kan, masih tetap menghafal seperti biasanya di pesantren supaya nggak lupa juga gitu kan. Istilahnya mensiasati mensiasati. Dan juga saya juga punya orang tua yang paham gitu. Kadang-kadang sorogan juga gitu, sorogan, tahu istilah sorogan kan ya gitulah, sorogan gitu kan di rumah juga gitu. Jadi nggak benar-benar total berhenti gitu dari dunia pesantren gitu. Nggak ingat pelajaran saya di pesantren, mungkin saya udah lupa benar-benar. Itu jangan sampai terjadi gitu kan. Jadi ya masih tetap lanjut. Jadi urusan jodoh itu belakangan. Ini kadang-kadang kalau misal saya ngobrol tuh pasti nyimpang terus, jadi mohon maaf guys. Ya, jadi ini konten pertama saya, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like, di komen. Silahkan request apa aja konten yang bakalan saya bikin ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.